Hai guys, kenalin aku Iza Teja Pratitis dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Akan menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu kamu tahu tentang HIV/AIDS. Jadi, bisa dilihat di sini ini adalah gambar orang-orang yang terkena HIV/AIDS. Tapi sebelum itu, kamu harus tahu dulu apa sih perbedaan HIV sama AIDS itu? Jadi, HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sel yang membantu tubuh melawan infeksi, membuat seseorang lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit lain. Sementara AIDS itu adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu infeksi HIV tahap akhir yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh rusak parah karena virus. Oke, kita lanjut nih. Jalur penularan infeksi HIV itu ada yang pertama adalah melalui aktivitas seksual. Jadi di sini jika ada seseorang yang dia tuh melakukan hubungan seksual dengan penderita HIV, maka orang tersebut kemungkinan besar akan terkena infeksi HIV juga. Yang kedua adalah paparan darah atau cairan tubuh. Jadi di sini apabila ada jarum suntik yang habis dipakai oleh penderita HIV, lalu jarum suntik itu ketusuk sama kita, itu maka kemungkinan untuk kita terkena infeksi HIV itu tinggi. Jadi, kita tidak boleh menggunakan jarum suntik bekas, itu tidak boleh ya guys. Dan juga hamil dan menyusui. Jadi, kalau misalnya seorang ibu yang sedang hamil tapi ibu tersebut terkena HIV, maka kemungkinan besar janin dalam kandungannya juga terkena HIV. Apalagi ibu tersebut juga menyusui bayinya, maka bayinya itu juga kemungkinan besar akan terkena HIV juga guys. Selanjutnya nih, lalu apa saja nih yang tidak menularkan infeksi HIV? Yuk simak videonya yuk. Lalu, jalur apa sih yang tidak menularkan infeksi HIV? Jadi, infeksi HIV itu tidak akan menular melalui hubungan sosial antara penderita HIV dengan orang sehat. Nah, kita sebagai orang sehat itu bisa menyentuh ataupun bersalaman dengan penderita HIV dan itu tidak akan menularkan infeksi HIV kepada kita. Lalu juga pemakaian alat makan bersama itu juga tidak akan menularkan infeksi HIV. Lalu juga penggunaan toilet umum yang mungkin juga digunakan oleh penderita HIV itu juga tidak akan menularkan infeksi HIV itu kepada kita. Lalu juga infeksi HIV ini tidak akan menular melalui serangga ataupun nyamuk. Oke guys, selanjutnya tahapan infeksi HIV. Apabila seseorang terinfeksi HIV, apakah langsung terkena AIDS? Oke, jadi di sini tahapan infeksi HIV itu ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap 0, yaitu infeksi HIV dini. Yaitu infeksi HIV dini yang 180 hari setelah penularan. Yang kedua adalah tahap 1, yaitu infeksi HIV akut. Jadi, dalam 2-4 minggu setelah terinfeksi HIV, sekitar 2/3 orang akan mengalami flu. Wah, flu itu adalah gejala yang wajar guys. Jadi, tubuh itu kayak beradaptasi nih sama virus HIV yang ada di dalam tubuh, tapi itu masih ringan. Lalu tahap 2, infeksi HIV kronis. Wah, jadi tanpa pengobatan, orang mungkin dapat bertahan selama 10-15 tahun. Lama juga ya guys. Lalu tahap 3 ini adalah tahap AIDS. Jadi ketika orang sudah mencapai tahap AIDS ini, maka sistem kekebalan tubuhnya sudah mulai melemah dan mudah terinfeksi penyakit lain. Oh, jadi ini nih guys, komplikasi penyakit akibat sistem kekebalan tubuh yang sudah menurun. Yang pertama nih, orang tuh mudah banget kalau misalnya mau kena penyakit TBC atau tuberkulosis. Habis itu juga ada kandidiasis mulut, kandidiasis esophagus, lalu juga pneumocystis jirovecii, toxoplasmosis, topokoksis, cryptosporidiosis, cytomegalovirus, infeksi Mycobacterium avium complex atau MAC. Oke, selanjutnya nih, obat antiretroviral apakah menyembuhkan?
Wah, jenis obat antiretroviral. Jadi di sini ini sebenarnya banyak ya guys jenis obatnya, tapi aku cuma ngambil 6 jenis obat. Yang pertama adalah NRTI, ada juga NNRTI, PI, IIS, FIS, dan juga CRAS. Lalu, apakah obat antiretroviral ini menyembuhkan? Jadi apa sih sebenarnya fungsi dari obat antiretroviral ini? Jadi guys, pengobatan penting HIV itu adalah pemberian antiretrovirus atau ARV. Meskipun belum ada yang mampu mengeradiasi virus ganas tersebut dari tubuh pengidapnya. Tujuan pemberian pemberian ARV sampai saat ini bukan untuk menyembuhkan. Namun bila digunakan secara benar, ARV dapat meningkatkan kualitas hidup orang dengan HIV/AIDS. Oke, baiklah. Sebenarnya saat ini sudah ditemukan obat untuk menderita HIV. Namanya adalah obat antiretroviral. Dan apakah obat antiretroviral itu bisa menyembuhkan? Jawabannya adalah tidak. Tapi obat antiretroviral itu dapat meningkatkan imun tubuh atau daya tahan tubuh penderita HIV. Lalu juga obat antiretroviral ini bisa memperpanjang usia hidup penderita HIV dan juga mengoptimalkan pertumbuhan pada anak. Jadi apabila ada penderita HIV yang mungkin sudah sejak bayi ataupun sejak anak-anak itu, maka dia masih bisa bertahan sampai beberapa tahun atau mungkin sampai usia remaja. Lalu juga obat antiretroviral ini dapat menekan replikasi virus HIV dan juga meningkatkan kualitas hidup penderita HIV. Oke guys, sekarang kita dengar dulu yuk cerita dari orang yang hidup dengan HIV. Face of HIV, Jack Story. When I first was diagnosed, actually I had caught a really bad cold, couldn't shake it. So I went to the doctor and he ran some tests and everything came back okay. And then he said, well, I'm going to test you for 2 other things, one of them being HIV. And when the results came back, that's when he told me that I was positive. When I was diagnosed, I did not tell my family about it because my ex is in the military, and since we had to transfer every 3 to 4 years, I did not want to worry them about, their son having died or gotten sick and being in the hospital. So I did not tell them up until about 2.5 years ago, when he and I separated and I moved to Florida. At that point, I did tell them, and Mom and Dad were very supportive and have been there helping me along the way, making sure that I have the support, the love, and the care that they've always given me. The reason why I didn't take my meds in the beginning, like I had said, is my ex is in the military, and because of the don't ask, don't tell, and the pre-existing conditions within the insurance industry, I knew that it would be an issue when we transferred after 3 years, so I opted not to take them for both reasons, because I didn't want his career to be jeopardized within the military, and I didn't want to have a pre-existing where then I would not be able to afford my medications. So I waited until I got sick, and I had to start when I moved to Florida. My diagnosis has changed me in the aspect where I have become very active within the community. I'm an advocate. Like I stated, I'm a counselor and a tester, and I try to help those that are afraid to accept themselves and to realize that just because they have HIV/AIDS doesn't mean it's the end of the world. They could still lead normal and active lives, just it's like any other disease out there. What keeps me going is just, I'm here for a reason, and I'm not dead, so I need to keep on living, helping,
being part of society and just making the world a better place and making people realize that just because you're HIV positive doesn't mean that you're a disease or a thorn in the world. Personally, I haven't had to deal with any stigmas. My friends, my family, the ones that I have told have been very accepting and have been very supportive. I do know that there is stigma within the Latino community as far as the machismo is concerned, so that's where I push all my strength to try to help those that are within the Latino community understand and try to help them realize that it's better to, get tested and be safe and know your status than dying because you were afraid to go get tested. What I hope to come from this project is that people realize that this disease does not target one group of people. It could target men, women, children, any race, any religion. I'm going to go out there and I'm going to try to continue to help people, whether it be on the local level, state level, or nationwide level, to realize that you don't have to look sick to have the illness. And you just need to love everybody and help everybody who either has or does not have it, that's infected or affected, because we're all in this together. Oke guys, sampai nih di akhir penjelasan kita. Jangan lupa nih, kunjungi yuk Sriwijaya Genius. Ada banyak informasi yang sangat bermanfaat bagi kalian semua. Oke, sampai sekian. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan like.